Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 7, sekarang kalian akan belajar kembali bersama Ibu tentang membandingkan bilangan pecahan. Oke, sebelumnya Ibu ingatkan bagi kalian yang belum subscribe di channel Ibu ini, mohon untuk subscribe dulu ya, agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran Ibu yang lain. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, ayo kita belajar bersama Ibu, yaitu membandingkan bilangan pecahan. Oke para siswa, tujuan kalian dalam belajar kali ini ada 3, yaitu yang pertama, dengan belajar bersama Ibu, insya Allah kalian akan bisa menyebutkan pengertian pecahan. Ini tujuan yang pertama. Tujuan kedua adalah kalian bisa membandingkan 2 bilangan pecahan. Yang ketiga, membandingkan 2 bilangan pecahan yang penyebutnya cukup besar. Nah, ini hal yang menarik untuk kalian. Oke? Kalian lanjutkan ya. Untuk yang pertama, pengertian pecahan. Para siswa, dalam kehidupan sehari-hari, sebetulnya kalian banyak menjumpai hal-hal yang di sana ada konsep pecahan. Contoh yang pertama, coba kalian amati. Ini adalah gambar sepotong kue ya. Ini gambar potongan kue. Nah, kue ini dibagi menjadi 4 bagian ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang satu bagian ini dipotong ya. Dipotong, diberikan pada orang lain. Maka nanti tersisa kue yang ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana menyatakan banyaknya kue yang tersisa? Nah, perhatikan para siswa. Kue yang tersisa adalah 3 bagian dari 4 ya. Atau 3 dari 4 bagian kue. Ya. Nah, 3 dari 4 bagian kue ini bisa ditulis menjadi 3/4 ya. Sedangkan kue yang sudah dimakan yang ini adalah 1 dari 4 bagian yang ada ya. 1 dari 4 bagian kue. Sehingga kalau yang ini nanti dalam menyatakan ke bentuk pecahannya adalah 1 per berapa? Bagus 1/4. Nah, inilah konsep pecahan yang mungkin kalian sering melihat ini ya, sering mengalami atau mengamati tentang pembagian kue ini ya. Mungkin ibu kalian sedang membagi kue untuk kalian dan adik-adik kalian ya. Untuk yang lain, coba perhatikan ini. Ini ada gambar gelas ukur. Gelas ukur ini dibagi berapa bagian? Bagus, 5 bagian ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana menyatakan banyaknya air dalam gelas? Coba perhatikan, banyaknya air di sini ada berapa bagian ini? Ya, bagus, tepat sekali. Jadi banyaknya air dalam gelas adalah 3 dari 5 bagian. Maka nanti ini bisa ditulis dalam bentuk pecahan. Bagaimana? Oke, 3/5. Nah, inilah konsep pecahan ya, konsep dasar. Lanjut, contoh yang lain. Ini adalah gambar potongan kain para siswa ya.
kain ini asalnya utuh ya, kemudian dipotong, dipecah menjadi 3 bagian, 1, 2, 3. Nah, yang satu bagian ini dipotong, dikasihkan pada orang lain misalkan. Maka pertanyaannya, bagaimana menyatakan potongan kain yang tersisa? Yuk, bagaimana ini? Yang tersisa ada berapa? Bagus, 2. Jadi, potongan kain yang tersisa adalah 2 dari berapa? Dari berapa bagian? Dari 3 potong kain ya, atau 3 bagian kain. Sehingga bisa ditulis 2/3. Nah, ini adalah konsep dasar dari pecahan. Nah, sekarang Ibu tanya, yang ini, kalau yang ini, bagaimana cara menyatakan pecahannya? Oke, bagus itu ya. Jadi 1 per berapa? 3. Nah, inilah konsep pecahan ya. Maka nanti kesimpulannya, jika A dan B adalah bilangan bulat ya, dengan B tidak boleh sama dengan 0, maka bilangan pecahan A per B. Jadi itu sebetulnya nulisnya gini, A per B ya. A per B merepresentasikan A bagian dari B. Jadi kalau kita mengatakan A per B itu artinya A bagian dari B, bagian ekuivalen. Nah, di sana ada kata-kata ekuivalen. Apa maksudnya? Bagian ekuivalen yang dimaksud adalah bagian yang sama ya. Jadi ekuivalen itu maksudnya bagian yang sama sesuai dengan objek keseluruhannya. Misalkan itu menyatakan panjang, apa tinggi, apa luas, berat, volume, dan lain sebagainya ya. Seperti tadi bagian kue itu adalah luas ya. Kalau kain tadi panjang bisa ya. Kalau air tadi adalah volume dan lain-lain ya. Pada bilangan A per B, ini sekali lagi A per B ya. A ini disebut pembilang ya. Yang atas ini namanya pembilang. B disebut penyebut ya. Ini namanya penyebut ya, yang ini penyebut. Jadi diingat-ingat, kalau A per B maka A ini pembilang, B penyebut. Oke. Insya Allah kalian sudah bisa ya. Sekarang ayo menggali informasi. Ada pecahan ekuivalen. Apa maksudnya pecahan ekuivalen itu? Coba perhatikan, ini ada gambar para siswa ya. Yang gambar ini, yang pertama ini kalau ditulis dalam pecahan bagaimana? Ya, 1 dari 2 kan ini ya. Berarti 1/2 ya. Kalau ini 2/4. Betul. Kalau ini 3/6. Nah, perhatikan ini yang kuning-kuning, gambar kuning-kuning ini ya. Kamu perhatikan. Ini pada dasarnya sama ya. Luasnya sama, ini pada dasarnya sama, ini dengan ini ya. Dengan ini sama ya. Maka dikatakan 1/2 itu sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Inilah yang namanya pecahan yang ekuivalen ya. Inilah disebut pecahan yang ekuivalen. Jadi maksudnya pecahan ekuivalen adalah secara matematis ya. Misalkan A, B, C, dan D adalah bilangan bulat, dengan B dan D tidak boleh sama dengan 0, pecahan A per B ekuivalen dengan C per D ya. Jadi A per B itu ekuivalen dengan C per D ya. Ekuivalen dengan C per D.
jika A kali D sama dengan C kali B. Ibu beri ilustrasi bilangannya ya, seperti ini dengan ini. Ini dengan ini ya, ini dengan ini ya. Setengah kan sama dengan 2/4, ekuivalen dengan 2/4 ya. Karena apa? Karena ini 1 dikalikan 4, dikalikan silang para siswa ya. 1 kali 4 itu sama dengan 2 kali 2. Jadi hasilnya sama ya. Jadi maksudnya ini perkalian silang. A dikalikan D sama dengan B kali C. Seperti itu konsep dari pecahan ekuivalen. Oke. Sekarang berikutnya, kalian masih ingat sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat ya. Nah, demikian pula pada bilangan pecahan. Itu juga berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Yang sudah lupa, coba dilihat lagi apa yang maksudnya sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Insya Allah hafal ya, sudah paham. Oke, lanjut. Sekarang yang kedua, dalam pembelajaran ini kalian harus bisa membandingkan dua bilangan pecahan. Oke, membandingkan dua bilangan pecahan itu ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama nanti yang harus kalian tempuh adalah samakan dulu penyebutnya ya. Lalu dalam menyamakan penyebutnya caranya adalah mencari KPK dari penyebut. Apa maksudnya KPK? KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut-penyebut yang ada. Ya, itu langkahnya. Kemudian ada langkah yang lain. Jika penyebutnya cukup besar, nanti ada contohnya anak-anak ya. Itu nanti kalian harus mengamati pola. Jadi bisa dibandingkan dengan cara mengamati pola. Oke, supaya kalian punya gambaran, perhatikan contoh soal berikut. Ini ada soal. Tentukan bilangan yang lebih besar. Tentukan bilangan mana yang lebih besar antara 3/4 dengan 2/3. Ini ada soal 3/4 dengan 2/3. Ini nanti besar yang mana ya? Maka langkahnya yang pertama adalah kamu harus menyamakan penyebut ya. Mana penyebutnya? Untuk 3/4 mana penyebutnya? Oke, 4 ini namanya penyebut. Yang 2/3 mana penyebutnya? Bagus, 3 ini penyebut. Nah, 4 dan 3 ini kamu samakan ya. Ini kan beda, ini satunya 4, satunya 3, ini disamakan. Cara menyamakan kamu cari KPK. Jadi langkah pertama, cari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 3. Dari 4 dan 3. Berapa? Ya, 12 ya. Jadi kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 12. Kalian sudah pada yang lalu itu sudah mengetahui cara mencari KPK ya. Diterapkan di sini. Jadi ibu ulangi, KPK dari 4 dan 3 adalah 12. Maka nanti 3/4 ini, 3/4 itu kamu jadikan per 12 ya. Nah gini. Nah 4 supaya jadi 12 diapakan? Oke, dikali 3 ya. Kalau penyebutnya kali 3, pembilangnya juga harus dikalikan 3. Berarti ini menjadi berapa 3-nya ini? Menjadi 9. Jadi 3/4 itu sama dengan 9/12 atau ekuivalen dengan 9/12.
Nah sekarang 2/3-nya. 2/3 itu supaya jadi per 12 ya. Ini diapakan? 3 supaya jadi 12 dikalikan berapa? Bagus kali 4. Berarti yang pembilangnya juga harus dikalikan 4. 2 kali 4 berapa? 8. Ya, bagus. Nah, kalau sudah sama, ini 9/12, ini 8/12, maka bisa kan? Kamu bisa mengetahui mana yang lebih besar. Nah, ternyata yang lebih besar yang ini ya. Sehingga dapat disimpulkan berarti 3/4 itu lebih besar dari 2/3. Jadi yang besar adalah 3/4. Jadi 3/4 itu lebih besar dari 2/3. Nah seperti itu caranya ya. Insya Allah bisa. Oke. Nah sekarang lanjut. Nih. Membandingkan bilangan pecahan yang penyebutnya cukup besar. Gimana sih contohnya? Coba perhatikan. Loh ini contohnya. Bilangan manakah yang lebih besar antara 2013/2014 dengan 2015/2016? Oh, kalau bilangannya seperti ini, kalau kalian mencari KPK dari ini 2014 dengan 2016 kan kesulitan ya para siswa ya. Kesulitan bagaimana cara mencari KPK-nya, terlalu lama ini ya. Maka caranya bisa mengamati pola. Perhatikan berikut. Nah ini alternatif penyelesaian. Untuk menentukan manakah yang lebih besar, kalian dapat menggunakan cara yang sama dengan yang baru saja dibahas. Namun, cara itu kurang efektif karena penyebut kedua bilangan itu cukup besar ya. Maka caranya bisa dengan pengamatan pola. Nah, apa maksudnya ya? Tadi soalnya gimana? 2013/2014 ya, dengan 2015/2016 gini soalnya ya. Nah ini dengan ini ya. Perhatikan polanya. Ini kan 2013 dengan 2014. Kan ini jaraknya satu angka ya. Ini tinggal nambah 1. Yang ini juga jaraknya satu angka. 5, 6. Ini 3, 4. Nah ini kita menggunakan pola. Jadi polanya bisa 1/2 dengan 3/4. Ya. 2/3 dengan 4/5. 3/4 dengan 5/6. Nah ini dicari 1/2 dengan 3/4. Ya. Ini disamakan penyebutnya dulu. Disamakan penyebutnya dulu menjadi 4 ya. 1/2 jadi 2/4 dengan 3/4. Mana yang lebih besar? Ternyata lebih besar 3/4. Sehingga tandanya begini ya. Nah, sekarang dicoba lagi. Kalau 2, maka nanti 2/3 dengan 4/5 ya. 2/3 dengan 4/5 dijadikan per 15 menjadi 10/15 dengan 12/15. Maka nanti tandanya juga begini ya. Yang berikutnya 3, 4, 5, 6 ya. 3/4, 5/6. Sehingga menjadi begini juga. 9/12, 10/12. Jadi begini. Sehingga kesimpulannya dengan mengamati pola bilangan tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa 2015/2016 itu lebih besar dari 2013/2014. Seperti itu para siswa. Jadi kalian tinggal mengamati pola ya. Oh ini yang belakang-belakang aja. 3, 4, 5, 6 gitu kan ya. Jadi ini nanti dicoba-coba. Oh
Yang pertama 1, 2, 3, 4 ini kan ya. Ini 2, 3, 4, 5, yang ini 3, 4, 5, 6. Nah, setelah dicoba-coba ternyata hasilnya sama, mengarah pada kurang dari, sehingga ini begini. Nah, tandanya begini ya. Jadi ini yang lebih besar. Ya. Jadi ini dipahami dengan baik, maksudnya bagaimana seperti yang Ibu jelaskan. Mudah-mudahan penjelasan Ibu ini bisa kalian pahami dengan baik dan kalian diberi kemudahan oleh Allah. Ya. Berikutnya, ayo kita menalar. Nah, perhatikan para siswa, dengan menggunakan tanda sama dengan, kurang dari, lebih dari, bandingkan pecahan berikut. Ini ada soal yang A, 2 per A, titik-titik, 3 per A. A adalah bilangan bulat positif. Maka nanti cara mengisi ini, titik-titik ini boleh kamu coba-coba ya. Kamu coba, kamu ambil misalkan A-nya itu yang penting bilangan positif. Misalkan kamu ambil A-nya itu nilainya 2, misalkan boleh. Sehingga nanti 2 per 2 dengan 3 per 2. Nanti kamu bandingkan. Nanti bisa kamu isi apa sama dengan, apa kurang dari, apa lebih dari. Jadi cara mengerjakannya begitu ya. Yang B juga demikian. Jadi nilai ini kamu coba, kamu masukkan angka terserah kamu ya. Sesuai dengan permintaan yang ada di sini. Kalau bulat negatif ya ini nanti diisi dengan bulat negatif. Demikian pula dengan ini, C dan D ya. Jadi seperti itu, kamu coba-coba dengan mengambil satu bilangan, terserah kamu bilangannya. Oke, yang nomor 2 juga demikian. Coba ini untuk ayo kita menalar, kamu kerjakan sendiri ya, kamu nalar sendiri. Insya Allah kalau kamu memperhatikan penjelasan Ibu, insya Allah bisa ya, mudah-mudahan kamu diberi kemudahan. Oke, lanjut. Nah, untuk melatih pemahaman kalian bisa mengerjakan ayo kita berlatih 1.4 halaman 46 sampai 50. Untuk nomor-nomornya nanti akan diinfokan oleh Bapak dan Ibu guru pengajar kalian. Oke, selamat berlatih. Mudah-mudahan penjelasan Ibu ini bisa dipahami dengan baik ya. Alhamdulillah. Ibu akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.